Engkau Bapa. Benar Tuhan, kami datang tempat ini Tuhan dengan satu tujuan, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Kami doa Tuhan biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, maka ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur kami membawa hati kami Tuhan untuk terima isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, ajar kami, didik bentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan melayakkan, menyucikan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, isi hati-Mu yang disampaikan pasti ada kuasa, pasti memberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kananmu. Apalagi kemarin pas Natal GBK belum ada lilin yang menerangi hatinya, minimal 4 orang. Ayo haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang saudara, senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat senyuman-senyuman THR di wajahnya. Haleluya. Dan saya mau bilang, oh belum ada yang tersisa maksudnya, udah habis ya. Kemarin habis 12 Pak Pendeta, darah Yesus. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya senang lihat saudara orang-orang yang luar biasa, amin. Kenapa? Karena sekalipun di luar hujan badai, tetapi saudara tetap setia cari Tuhan. Artinya apa? Saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang saudara bukan mudah saudara kalau di luar hujan badai, tapi saudara datang ke tempat ini untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Artinya apa? Saudara pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Janji Tuhan, saya mau bilang saudara, hidupmu, anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Langsung saja saudara, yuk yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita mau buka Alkitab kita saudara, yaitu di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Dasar pembahasan kita saudara dari ayat 26 saudara. Tapi kita langsung baca 38, nanti ayat yang sebelumnya kita akan bahas pada saat pembacaan atau pembahasan poin saudara. Yuk ayatnya yang ke-38, Lukas 1 ayat 38. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi saudara, 3, ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu apa? Meninggalkan dia. Maria adalah salah satu tokoh yang penting di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, dalam kisah Natal saudara. Dan yang menarik apa saudara? Ketika Maria menerima kabar sukacita, menerima kabar tentang anugerah yang besar untuk kehidupannya, saya mau bilang saudara, Maria menggelari dirinya dengan sebutan hamba Tuhan. Kalau saudara hadir minggu lalu saya sempat bahas saudara, apapun profesi saudara, sekalipun saudara bukan pendeta, bukan full timer di gereja, saudara dan saya kita semuanya hamba Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan.
Amin. Dan belajar dari Maria. Maria adalah sosok hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan akhirnya apa? Salah satu yang membuat Maria menerima anugerah Tuhan yang luar biasa, menjadi ibu juru selamat di dunia, menjadi apa saudara, wanita yang terpilih untuk apa saudara, menjadi ibu dari raja di atas segala raja, adalah karena Maria punya sikap hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Makanya sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara, supaya saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, kalau kita punya sikap yang benar, sikap kita akan menentukan hasil. Sama-sama bilang sama saya, sikap menentukan hasil. Amin. Kalau kita punya sikap yang benar, maka hasilnya anugerah terbesar akan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, hari ini saudara, judul khotbahnya adalah bicara tentang pelajaran dari Maria, spesifik bicara tentang sikap sebagai hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sikap seorang hamba Tuhan. Amin. So, apa yang bisa kita pelajari dari Maria, saudara, dalam konteks sikap sebagai hamba Tuhan, saudara? Yang pertama adalah Maria tetap memiliki kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, rendah hati. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kerendahan hati. Amin. Kita lihat 46 sampai 49. 46 sampai ayatnya yang ke-49. Sama-sama kita baca. 3 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Lalu jiwaku apa? Dan hatiku bergembira karena sebab ia telah apa? Memperhatikan kerendahan apa? Hambanya. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan apa? Ayat 49. Karena yang maha kuasa telah melakukan kepadaku dan namanya adalah apa? Kudus. Saya mau bilang saudara, Maria mengandung raja di atas segala raja. Maria mengandung Mesias, Maria mengandung juru selamat. Tapi saya mau bilang saudara, kita bisa lihat kalau saudara baca keseluruhan ayatnya saudara, sama sekali tidak ada kesombongan saudara. Maria tetap punya yang namanya kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Saya mau bilang saudara, ini adalah sikap pertama yang wajib dimiliki hamba-hamba Tuhan saudara. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kita ini sama-sama bilang sama saya, hamba. Hamba nggak pantas untuk sombong saudara. Kenapa? Karena semua milik tuannya, katakan amin. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, jangan sampai saudara dan saya lupa kita hamba Tuhan. Karena kalau kita lupa hamba Tuhan, seringkali ada orang jadi sombong. Tapi kalau dia tahu dia hamba, harusnya dia sadar nggak ada hal yang pantas untuk disombongkan. Kenapa? Karena semua milik tuannya saudara. Kalau sampai kita sombong akan barang yang bukan milik kita saudara, saya mau bilang saudara, malaikatnya lihat juga, ini ya Tuhan, bikin malu. Saudara pernah nonton film Dono Kasino Indro? Pernah nonton ya? Apalagi saudara yang hidup di tahun 80-an, 90-an. Saya percaya rata-rata nonton, karena memang cuma itu hiburan kita saudara. Iya kan? Kalau anak zaman sekarang hiburannya dari handphone lah, dari tab lah, dari laptop, YouTube segala macam. Kita dulu cuma TV. Itu pun siarannya cuma TVRI. Betul kan? Udah cuma TVRI. Film Dono Kasino Indro 1 tahun 15 kali putar saudara. Iya kan? Sampai kita tahu kapan Indro mau masuk ke sungai saudara. Iya kan? Nah, ada adegan di mana kasino ke kampus gonta-ganti mobil. Pernah nonton nggak? Pernah ya? Terus gonta-ganti mobil, gayanya turun dari mobil. Kita nonton geli sendiri. Kenapa? Karena kita tahu itu mobil-mobil adalah mobil-mobil yang diperbaiki di bengkel bapaknya. Betul ya? Kelihatan, ketahuan umurnya semua di sini. Haleluya. Haleluya, betul ya? Saya mau bilang saudara, kita geli lihatnya. Kenapa? Karena kita tahu itu bukan punya dia. Itu titipan. Betul ya? Saya mau bilang saudara, mungkin itu juga yang dirasakan malaikat ketika lihat orang-orang Kristen sombong akan yang dia miliki. Karena sesungguhnya itu bukan milik dia, betul tidak? Harta kekayaan kita bukan milik kita. Amin. Jabatan kita bukan milik kita. Amin. Kesuksesan kita, keberhasilan kita, itu bukan milik kita. Betul ya? Kecantikan, ketampanan kita bukan milik kita, betul ya? Jadi saya mau bilang saudara, kalau bukan milik kita, terus kenapa kadang-kadang kita menyombongkan apa yang bukan milik kita? Shalom ibu-ibu. Tas mewahmu bukanlah milikmu, Bu. Shalom. Kok shalomnya ada, aminnya nggak ada?
Saya mau bilang ya, sekalipun tasmu mahalnya bukan main, yang mereknya tuh H. Tahu merek H? Horas. Iya, di bawahnya ada tulisan Saimaido, Saimasude. Artinya apa? Sudahlah. Saya mau bilang saudara, itu sekalipun memang mungkin itu rare item yang untuk mendapatkan susahnya minta ampun saudara. Karena memang ada tas-tas yang memang udah, sekalipun saudara punya uang, saudara nggak bisa beli. Ada loh saudara, ada. Saya baru tahu begitu saudara. Jadi kalau saudara mau beli tas itu saudara harus beli aksesoris senilai harga tas itu, baru saudara bisa beli tas itu. Kalaupun saudara beli tas itu, saudara nggak bisa pilih warna. Suka-suka yang jual mau kasih warna apa? Darah Yesus. Ada. Mana tasnya mahal banget saudara. Saya kenal dengan seseorang saudara, dia bilang begini, Pak, Bapak lihat mobil saya, mobilnya Lexus. Lexus itu mahal. Saya punya Lexus tapi dalam bentuk biskuit saudara. Ada kan? Ada nggak? Tim saya kalau bisa, saudara bisa googling, ada biskuit merek Lexus. Iya, ada ya, betul ya, ada bu. Ada nggak bu? Ada ya. Lexus mobil, ini Lexus mobil saudara, satu mobil itu rata-rata 1,2. Dia bilang, Pak, ini harga mobil saya sama harga tas istri saya sama, darah Yesus. Terus istri saya mau beli lagi tas yang sama tapi warna berbeda. Dalam hati saya, jangan kenalkan istrimu ke istriku. Darah Yesus. Itu pergaulan yang buruk saudara, bahaya saudara. Nanti tiba-tiba tergoda terus pengen, darah Yesus. Mau berapa ratus kali khotbah saya saudara beli itu tas saudara. Darah Yesus. Iya, saya mau bilang saudara, bu, ada kadang-kadang ibu-ibu, aduh, kalau tas mahal saudara, darah Yesus sombongnya bukan main, pegangnya aja kalau jalan dagu di atas setiap foto harus tas selalu di depan. Pokoknya berapa derajat sebelah kiri dan kanan itu harus tetap dijaga, jangan sampai tersentuh kiri kanan, bahaya, mahal. Tetap coba kalau tas murah nggak bawa begini baunya. Altar call rame-rame dia pakai selepet, pakai tas, minggir lu. Sombong omongan. Bapak-bapak juga sama. Kalau pakai jam tangan mahal kan, aduh Tuhan Yesus. Kalau yang norak-norak gayanya dia goyang dulu baru angkat. Tapi kalau yang udah agak elegan dikit tapi tetap mau sombong biasa kalau pas foto dia taruh di depan. Kalau nggak puas begini dia kayak. Padahal mau nyombongin jam tangannya saudara. Sama anak muda juga sama. Shalom anak muda. Kalau kita tahu kita hamba Tuhan harusnya nggak sombong. Sekalipun cakep. Ada banyak anak muda zaman sekarang saudara cakepnya biasa aja. Sombongnya bukan main saudara. Sombong banget. Mentang-mentang ganteng muka kayak aktor Korea. Sombongnya bukan main. Pak Pendeta, ada teman saya Pak Pendeta, nggak cakep tapi sombong. Nah itu parah, itu parah itu. Jangan-jangan namanya Agus lagi saudara. Mohon maaf buat yang namanya Agus. Tapi memang akhir-akhir ini nama Agus meresahkan saudara. Haleluya. Padahal dari nama Kaisar itu saudara. Tapi saya mau bilang saudara, iya. Yang wanita juga sama. Shalom anak muda wanita. Saya mau bilang saudara, hamba Tuhan gak boleh sombong. Jangan karena kau pikir kau cantik, sombongnya bukan main. Ada yang mau PDKT, siapa Allah? Ada loh, betul para pria. Zaman sekarang wanita-wanita kalau ngerasa cantik dikit aja, ada yang PDKT dia lihat naik apa itu, naik apa dia. Minimal mobil. Kalau yang Supra Getar nggak diterima. Haleluya. Saya mau bilang ya buat para wanita ya,
Kadang-kadang memang ada pria-pria yang rendah hati, dia datang awalnya pakai Supra Getter, tapi di rumahnya di rumahnya Mio Karbu. Darah Yesus. Saya mau bilang saudara, ada banyak itu. Cantik dikit, orang PDKT, aku suka sama kamu. Sorry, you are not my level. Darah Yesus. Tapi aku sungguh-sungguh mencintaimu. Sinamot mampu berapa? Tapi kalau sinamot biasanya bukan anaknya, mamanya biasanya. Iya. Nakku, pokoknya kau cari laki-laki yang kaya, biar kita kuasai hartanya. Nanti ya. Nanti udah, biasa kan gitu tuh 15 sampai 25 tuh yang udah begitu saudara. Nanti yang udah 5 sampai 35, nah baru mulai cari-cari. Aduh, siapa ini ya? Aduh, siapa ini? Gak apa-apa deh, gak ada sinamot, gak apa-apa deh. Udah 35 ke 45. Aduh, gak apa-apa deh, sinamot aku yang bayar deh, gak apa-apa deh. Dekor juga aku deh, aku dekor. Gedung, aku deh seharian makan gedung aku bayar deh. Kita tarik tortor seharian juga aku bayar. Nah, udah 50 ke atas baru cuci gudang. Saya mau bilang saudara, hamba Tuhan gak boleh sombong, amin. Gak pantas kita sombong. Saya pun sebagai hamba Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan segala pujian yang datang saudara, saya selalu ingatkan diri saya, jangan ada kesombongan saudara. Iya, kan mohon maaf ya, jemaat Tiberias, apalagi ibu-ibunya kalau puji pendeta, oh Tuhan, kalau pendeta gak jaga hati bisa terbang saudara. Iya, kalau puji pendeta kadang-kadang, aduh Pak Pendeta, oh Pak Pendeta, waduh, Pak Pendeta kalau khotbah, waduh, Pak Pendeta, menyala pendeta. Oh Tuhan, itu bisa bikin pendeta sombong loh saudara, kalau nggak jaga hati saudara. Saya bilang, oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan nggak pantas sombong, amin. Hamba Tuhan nggak pantas sombong. Pastikan apa saudara, harus Tuhan yang dipermuliakan, katakan amin. Tapi kabar baiknya begini saudara, ketika kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan angkat kita dan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hamba Tuhan gak boleh sombong. Bilang sama yang ngomong, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Maria saudara, dalam konteks sikap yang benar sebagai seorang hamba Tuhan? Yang kedua adalah rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya rela berkorban. Sama-sama bilang, sama saya rela berkorban segalanya untuk Tuhan. Sekali lagi saudara, kita baca ayat yang kita baca bagian awal, Lukas 1 ayat 38. Sama-sama sekali kita baca saudara. 3, ya, kata sesungguhnya apa? Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tahan sampai di sana. Ketika dia terima kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, saya mau bilang saudara, itu ketika dia terima, konsekuensinya nggak main-main saudara. Konsekuensi yang pertama, dia akan kehilangan suaminya, betul ya? Mereka itu kalau kita bilangnya pertunangan saudara, tetapi dalam tradisi Yahudi itu ada dua fase, namanya kidushin, yang kedua nisuin saudara. Jadi kidushin itu saudara dikuduskan. Jadi ketika orang sudah masuk masa kidushin, mereka sudah suami istri tapi belum tinggal bersama, tetapi mereka sudah dikuduskan untuk pasangannya masing-masing saudara. Nah ini adalah fase di mana Maria dan Yusuf saudara sudah ada di fase sebagai suami istri, sudah dikuduskan tetapi belum tinggal bersama. Kalau misalnya Maria hamil sebelum mereka tinggal bersama, bahasa Ibraninya Hamidun, ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Pendeta tahu dangdut, iyalah, main TikTok. Saya mau bilang saudara, Yusuf bisa saja meninggalkan dia, betul kan? Dan memang Yusuf sempat berpikir untuk meninggalkan dia. Makanya malaikat bilang, janganlah engkau berpikir untuk meninggalkan Maria, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Konsekuensi yang kedua, itu tekanan sosial saudara. Saudara bisa bayangkan, wanita yang suci, yang kudus, yang jaga hidup,
tiba-tiba hamil. Doh. Yang namanya gibah-gibah saudara. Oh Tuhan. Kita saja yang sudah hidup di kota besar yang sudah cenderung individualisme, betul kan? Individualis kita kan biasa gitu ya, apalagi saudara yang tinggal di kompleks perumahan saudara. Kadang-kadang tetangga aja kita udah nggak tahu siapa saudara, betul ya? Kalau ketemu tetangga biasanya cuma pada saat kita buang sampah bersama saudara, betul ya? Pas keluar sama-sama buang sampah, iya kan? Itu pun kadang-kadang kita nggak ngobrol panjang, ketemu cuma, iya kan? Udah, beda. Kalau yang area-area tertentu saudara, kalau area tertentu ketika sore-sore pun tiba, dunia dalam berita. Tapi kalau di kampung masih ada tuh begitu saudara, tetangga-tetangga saling tahu semua, kenal semua saudara. Makanya di kota ada CCTV, di kampung jarang CCTV. Kenapa? Karena CCTV yang terbaik adalah tetangga kita sendiri saudara. 24 jam memantau saudara. Nah bayangin kalau sampai dia hamil duluan saudara, oh Tuhan, itu emak-emak gibah langsung. Kelihatannya kudus, ternyata perempuan nggak benar juga itu tuh. Yang ketiga, dalam hukum Yahudi, kalau wanita hamil duluan, artinya berzina, konsekuensinya dia bisa dirajam, dilempari sampai selesai. Konsekuensinya itu bukan main. Tapi yang menarik adalah begini saudara, Maria rela berkorban karena dia tahu semuanya adalah milik Tuhan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Kalau saudara perhatikan kata hamba yang Maria pakai saudara, aku ini hamba Tuhan. Kata hamba itu menggunakan bahasa dole saudara. Ini punya makna bukan hamba saja, tetapi lebih spesifik slave atau budak saudara. Budak pada masa Maria adalah orang yang sama sekali tidak punya hak atas apapun, termasuk nyawanya sendiri saudara. Dan saya mau bilang saudara, kenyataannya seperti itu. Kita hamba Tuhan, semuanya milik Tuhan, amin. Makanya ada satu pujian yang berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku tinggal semua pada akhirnya. Nggak ada milik kita sama sekali saudara, semuanya milik Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kita sadar semuanya milik Tuhan, saya mau bilang saudara, kenapa kita hitung-hitungan sama Tuhan? Amin. Saya percaya masih banyak yang punya dompet. Ada yang punya dompet? Dompet, masih bawa dompet hari ini ada? Ada yang punya dompet? Yang punya dompet boleh angkat tangan? Ada nggak yang mau kasih dompetnya buat saya? Ini saya terinspirasi dari seorang hamba Tuhan dan saya percaya akan memberkati saudara. Yuk, yang punya dompet, ada nggak yang mau kasih buat saya? Kalau ada, boleh angkat tangan bawa. Oh, Bapak, mantap. Satu, Bapak. Oke, ada lagi? Beserta isinya sekalian, jangan lupa ya. Siap, satu orang Bapak, puji Tuhan. Tolong direkam Bapak kita ini. Terima kasih Bapak. Sah ya, sah. Terima kasih Pak. Oh, haleluya, praise the Lord. Dapat satu. Haleluya, praise the Lord. Dapat satu. Oke. Dompet sudah. Ada nenek juga, makasih. Ada Bapak dua. Oh, dua. Bapak dua. Haleluya. Ini saudara bisa melihat hati-hati yang dermawan. Pak, dompet Pak, beneran nih Pak ya. Haleluya. Oh, mantap. Praise the Lord. Oh, sama-sama tipis. Haleluya. Yes. Zaman sekarang udah pakai kartu semua, bos. Zaman sekarang cashless, bos. Jangan lupa pinnya tolong dikasih juga ya. Oke, udah dua. Saya percaya banyak yang punya smartphone, betul ya? Ada nggak yang mau kasih handphonenya buat saya? Ya udah, nggak utang. Yang belakang ada yang juga mungkin tergerak. Oh, mau kasih bu, kasih ini kasih beneran ya? Oh, haleluya, satu ini beneran nih. Oke, nanti kasih pinnya juga jangan lupa ya. Oh, nggak pakai pin. Oh, haleluya, praise the Lord. Satu, ada lagi yang mau kasih handphonenya. Dua, tiga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, ini sah ini ya. Haleluya, ini ya. Ini kita tolak minta-minta, ini nodong namanya ya, oke. Sudah 2, 3. Ini beneran ini ya. Nggak menyesal ya. Oh, darah Yesus. Oh, haleluya. Oh, praise the Lord.
Oh, haleluya. Haleluya. Saudara, habis ini cek Instagram saya, ada pasar murah handphone dan dompet di sana. Haleluya. Oke. Semakin panas, semakin malam semakin panas. Haleluya. Hujan deras tapi saudara datang ke gereja, artinya saudara banyak yang punya mobil. Yang mau kasih mobilnya buat saya. Angkat tangan. Angkat tangan. Haleluya. Ayo. Nggak apa-apa saudara. Ayo. Mobil. Satu. Mantap. Oh, dua. Darah Yesus. Oh, haleluya. Tepuk tangan buat dua Bapak kita. Oke. Oh, BPKB jangan lupa Pak. BPKB SNK Pak. Oh, tiga. Darah Yesus. Oh, haleluya. Oh, 4. Darah Yesus. Oh, Tuhan. Sepanjang hari ini paling mantap saudara. Haleluya. Iya. Sekedar informasi, saya lagi renovasi rumah saudara. Lumayan, ini jadi kitchen set. Ini TV, ini kulkas, lumayan saudara. Haleluya. Ada lagi yang mau hilaf. Surat tanah ada. Haleluya. Oke. Saya mau bilang, oh ada lagi. Oh, darah Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Darah Yesus. Oh. Jadi ibu ternyata kasih kunci ini dengan harapan semoga Tuhan gantikan dengan mobil yang baru. Jadi ada udang di balik bakwan, saudara. Oh, Tuhan Yesus. Tapi jujur, saya jujur dulu ya. Sebenarnya ini paling banyak saudara, ini paling panen saudara. Tadi yang sesi sebelumnya 2 mobil udah saya jual saudara. Iya, oh Tuhan Yesus, banyak banget. Oh, udah sah. Apa yang terikat di bumi terikat di sorga saudara. Haleluya. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Oh Tuhan, panen. Oke. Haleluya, kamu banyak panen. Haleluya. Oh, haleluya. Sorry, sekarang saya pendeta paling kaya se-Tiberia saudara. Haleluya. Mobilnya aja banyak saudara. Haleluya Tuhan. Saya shock. Saya belum siap terima berkat Tuhan yang besar ini. Yuk, HP murah. Tenang. Tidak dekat speaker. Haleluya. Oh, lumayan ya. Oke. Yuk, penawaran pertama siapa? Ini paling banyak yang saya dapat saudara. Puji Tuhan. Ada lagi. Tim saya ada lagi. Handphone. Udah banyak. Ada lagi? Oke. Saya mau bilang saudara, sejujurnya yang saya expect adalah kunci ini, dompet ini, dan handphone. Boleh. Masih banyak. Pengerja juga mau korban. Haleluya. Terima kasih. Dan handphone ini. Sebelum saya ke sana, pertanyaan saya buat saudara. Kira-kira menurut saudara, kenapa orang-orang yang baik hati dan dermawan ini memberikan barang-barang mahalnya buat saya? Terpaksa, darah Yesus. Enggak ada paksaan tuh, enggak ada tuh. Berdosa pendeta dituduh, fitnah lebih kejam daripada fitness. Menurut saudara kenapa? Rendah hati, biar saya jadi kaya. Karena disuruh. Enggak, kan saya tadi suka rela. Biar percaya apa? Percaya saya kembalikan. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Oh, haleluya. Pendeta juga manusia. Itu udah kitchen set itu. Apa lagi? Percaya apa? Selain itu apa? Biar dapat lebih lagi. Emang sudah pikir saya investasi bodong? Bukan. Enggak. Sebenarnya saya mau bilang saudara, yang saya expect adalah 3 barang ini saudara. Yang lain saya nggak expect. Sama sekali saya nggak bayangkan itu akan diberikan buat saya. Kenapa? Yang saya expect hanya ini, karena 3 barang ini adalah milik saya yang saya titipkan ke jemaat
dan juga ke pengerja satu. Makanya saya cari handphone ini, mana kok nggak balik. Takutnya pas dititipan, dia pulang, darah Yesus. Bikin deg-degan aja. Saya sengaja melalui tim saya titipkan ke jemaat di sana, di situ, dan pengerja satu. Ya ini punya saya, ini dompet nih, dompet. Ini ada foto saya sama istri. Shalom bapak-bapak. Pastikan di dompetmu selalu ada foto istrimu, betul ibu-ibu? Supaya ketika kau dalam masalah yang berat, kau lihat foto istrimu, kau ingat di rumah ada yang lebih berat daripada masalah. Haleluya, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ya, saya juga kaget kenapa ada itu banyak saudara, jujur ya. Maksud saya itu sebenarnya begini, saya pikirkan kayak di Kelapa Gading tadi tuh pada pelit-pelit semua saudara. Jadi yang balik sama saya tuh cuma 3 ini saudara. Karena maksud saya tuh saya mau bilang begini, bahwa kenapa semuanya langsung dengan mudah memberikan? Karena semua memang mereka tahu bukanlah milik mereka, tetapi titipan. Tapi oh my God, memang tuh warga Bekasi tuh memang is the best wadidaw. Jadi hasil penjualan barang-barang ini kita akan makan-makan sama-sama habis ini sudah. Tapi tenang, nanti akan dikembalikan saudara. Saya percaya nanti tim saya akan bantu kembalikan. Tapi maksud saya begini saudara, kenapa mereka dengan begitu mudahnya kasih? Karena mereka tahu hanya titipan. Kita pun juga sama. Saya mau bilang saudara, apapun yang kita punya itu bukanlah milik kita sesungguhnya, karena kita adalah pengelola, semuanya milik Tuhan. Jadi saya mau bilang saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saudara lihat gereja kita saudara, contohnya kemarin pada saat bikin Natal GBK, saya mau bilang saudara, Natal GBK itu mahal saudara. Betul tidak? Yang saudara lihat yang dung. Saudara itu mahal bos. Banyak yang selfie, bahagia. Itu mahal. Tapi kenapa gereja ini saudara? Yang pertama karena memang perintah Tuhan saudara. Supaya apa? Sukacita Natal dirasakan semua orang saudara. Yang kedua, karena memang gereja ini setiap apa yang dimiliki semua dikembalikan untuk Tuhan. Karena memang semuanya milik Tuhan. Ibu gembala sidang kita saudara, dari muda sudah jadi seorang pengusaha sukses saudara. Bisnis properti selalu untung saudara. Memang Tuhan kasih karunia yang luar biasa saudara. Tapi ibu gembala sidang apa saudara? Kasih semuanya buat gereja. Korban buat gereja saudara. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena ibu sadar, ibu gembala selalu bilang apa? Ya karena memang semua milik Tuhan. Kita cuma pengelola. Ibu selalu bilang apa? Kapanpun Tuhan panggil ibu, semua aset untuk gereja. Wow. Kenapa? Karena ibu sadar semuanya hanya titipan. Saya mau bilang saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya bukan lagi bicara tentang uang di sini saudara, tapi artinya begini saudara. Kadang-kadang kita soal waktu kita hitung-hitungan sama Tuhan. Iya kan? Kita kadang-kadang saudara mau penyembahan aja saudara, mau berdoa aja, mau baca firman aja dikit udah. Tapi kalau bapak-bapak kadang-kadang misalnya kalau nonton bola misalnya, 2 jam teriak-teriak Indonesia kuat. Betul para wanita? Coba kalau berdiri penyembahan baru 5 menit udah lama banget IWL lagi. Katanya 1 kali lagi, sekali lagi, udah 15 kali, sekali lagi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jadilah pribadi yang rela berkorban untuk Tuhan, katakan amin. Gembala sidang selalu bilang apa? Kita hamba Tuhan, pelayanan kita harus korban saudara, amin. Saya mau bilang saudara, kabar baiknya begini, apapun yang kita persembahkan buat Tuhan, Tuhan gak pernah berhutang, pasti Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kita hamba Tuhan, kita harus rela berkorban untuk Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Oke, tim saya boleh dibantu, ini barang-barang beneran ya Tuhan. Oh Tuhan, saya nggak sentuh saudara. Ya silakan. Haleluya, tolong dikembalikan dulu. Tim saya tolong bantu. Iya, jangan sampai ketukar ya. Punya orang ya, tanggung jawab. Kali ya, Bapak Ibu Saudara tinggal foto, silakan foto. Kalau ini aman, yang bahaya ini. Oke. Haleluya. Yang ketiga,
Yang ketiga saudara, oke, yang ketiga sikap sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga belajar dari Maria, tidak menjadi kecewa. Sama-sama bilang sama, saya tidak menjadi kecewa. Ayat yang ke-23 sekali lagi, ayat terakhir kita saudara, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3 ya, sesungguhnya dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Sekali lagi saudara, sesungguhnya anak darah itu akan apa? Dan akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah. Kalau saudara pelajari kata Immanuel, saudara punya makna penyertaan Tuhan yang sempurna. Setiap detik sekalipun penyertaan Tuhan tidak pernah beralih daripada kita. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan sempurna. Ini sejalan dengan Alkitab, dengan ayat Alkitab yang berkata begini saudara. Aku sekali-kali tidak akan apa? Nah, ketika saudara mendengar kata Immanuel, Allah menyertai, penyertaan yang sempurna. Kira-kira kehidupan yang seperti apa yang ada di bayangan saudara? Halo? Kehidupan seperti apa yang ada di bayangan saudara kalau ada Tuhan yang menyertai hidup kita? Hah? Tenang, aman, damai, sukacita, bahagia, kaya, oke, santai, sehat, dihormati, diberkati, mulia, panjang umur, sejahtera, sehat, udah, hidup abadi darah Yesus. Kau pikir kau sunggokong kah? Seekor kera terperang ketemu. Ya, tapi hidup abadi di surga, betul. Ada lagi? Banyak duit, sama tadi, kaya bu, sama. Beruntung, cakep, ganteng, apa lagi? Kita sepakat ya, di bayangan kita hidupnya nyaman, betul ya? Betul ya? Pertanyaan saya selanjutnya, Tuhan ada dalam kandungan Maria. Tuhan lahir bersama-sama dengan Maria dan Yusuf. Pertanyaan saya, apakah kehidupan mereka langsung jadi nyaman? Apakah tiba-tiba Maria melahirkan di ruang VVIP-nya Siloam? Apakah tiba-tiba dalam perjalanan mereka dari Bethlehem ke Yerusalem ada Bluebird Express, Silverbird Alphard parkir? Maria, Yerusalem. Buktinya jalan kaki 150 km dan dalam tekanan karena dikejar-kejar prajurit Herodes yang diperintahkan untuk apa? Menghabisi anak-anak kecil di bawah usia 2 tahun, saudara. Hidup bersama Tuhan, jangan pikir pasti nyaman. Karena kalau saudara baca sejarah gereja, ada banyak bapak-bapak gereja justru dianiaya, ngalamin masa-masa sukar, keadaan yang sulit. Saudara hidup bersama Tuhan, jangan pikir gak ada masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Saya mau bilang, justru kadang-kadang saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, serangan demi serangan datang dalam hidup kita. Kita pernah bahas 3 minggu lalu, iblis jadikan kita sebagai target operasi, betul ya? Kadang-kadang ketika kita di dalam Tuhan, kita bisa diizinkan ngalamin keadaan yang sangat menyakitkan. Kalau saudara sering buka Instagram atau TikTok, ada yang lagi viral saudara, kesaksian seorang hamba Tuhan luar negeri ini saudara. Boleh munculkan fotonya. Hamba Tuhan ini saudara, dia sejak muda melayani Tuhan. Dia sejak muda dia kasih hidupnya buat Tuhan. Kemudian dia ketika menikah bersama istrinya, dia melayani Tuhan full saudara. Tetapi di usia anaknya 15 tahun, wanita yang sangat muda
di usia yang masih sangat belia, anak wanitanya dijahati, dinodai, dihancurkan oleh 7 laki-laki sekaligus, saudara. Saya mau bilang, saudara, buat seorang ayah yang punya anak perempuan pasti ngerti ini, saudara. Saya seorang hamba Tuhan. Saya punya anak perempuan, saudara. Saya mau bilang, saudara, salah satu yang paling bisa menghancurkan hati seorang ayah adalah ketika anak perempuannya disakiti, saudara. Makanya buat para laki-laki ya, kalau kau menikah, pastikan kau perlakukan istrimu sama seperti bagaimana kau ingin anak perempuanmu diperlakukan oleh suaminya nanti. 15 tahun, masih sangat muda, hidup dalam kekudusan, dihancurkan oleh 7 laki-laki. Si pendeta ini, saudara, hancur hatinya. Saya nonton kesaksiannya, dia bilang berbulan-bulan dia nangis sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku hidup dalam kekudusan, istriku hidup dalam kekudusan, anakku hidup dalam kekudusan, aku melayani Tuhan, aku serahkan hidupku untukmu. Kenapa Tuhan anakku dirusak oleh 7 orang laki-laki, saudara? Dan saat itu, saudara, kesaksiannya, ada suara yang datang dan berkata, tinggalkanlah Tuhan. Betapa kamu melayani Tuhan, buktinya Tuhan jahat. Tuhan tidak menjaga anak. Dan suara yang sama juga datang kepada istrinya, saudara. Tapi hebatnya hamba Tuhan ini, saudara, dia tidak menjadi kecewa. Dia tetap melayani Tuhan karena dia tahu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau bilang, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, terkadang situasi yang dihadapi adalah situasi yang mengecewakan. Tapi sebagai hamba Tuhan, jangan pernah jadi orang yang kecewa sama Tuhan. Karena di ujung perjalanan kita tahu semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan gak selamanya bicara tentang berkat pemulihan mujizat. Karena itu hanya alat Tuhan untuk membuat kita sampai pada keserupaan dan keselamatan. Ya, seringkali Tuhan bisa izinkan hal yang mengecewakan, tapi jangan kecewa. Karena semuanya untuk kebaikan. Dan ketika saya renungkan ini, saudara, Tuhan taruh di hati saya begini. Ada banyak anak Tuhan sebenarnya udah ngerti bahwa semua untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ketika mereka dalam perjalanan situasi yang mengecewakan itu, sakitnya luar biasa. Ada banyak yang berkata, gak sanggup, saya gak mampu lagi. Firman Tuhan ingatkan kita, andalkan Tuhan, melekat sama Tuhan. Dalam kemelekatan ada kekuatan yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan kecewa sama Tuhan. Semuanya untuk kebaikan. Bilang sama yang ngomong, andalkan Tuhan. Di situ ada kekuatan. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus penolong, tetap percaya, say Tuhan. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Tuhan
Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan yang setia. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sekarang perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara bisa siapkan roti dan anggur. Bersama malam hari ini kita sambut tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Angkat suaramu, angkat pujian. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Mari bersama-sama Monergas kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita siap terima perjamuan kudus pada malam hari ini. Haleluya. Sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuh-Mu Tuhan Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuh-Mu Tuhan menyembuhkanku. Darah-Mu Tuhan menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuh-Mu Tuhan Yesus. Kita sambut tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Haleluya. Menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Shalom Tiberias. Sekali lagi Shalom Tiberias. Saudara diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang percaya pulang malam hari ini dari beribadah ada berkat-berkat Tuhan yang baru. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Imani, percayalah bahwa kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus diberikan kepada saudara dan saya untuk kita terima, supaya saudara dan saya kita beroleh hidup yang kekal. Supaya hari ini doa-doamu dan doa-doaku dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati Tuhan berhasil, yang terikat dilepaskan dari yang jahat. Katakan amin. Agar saudara anak-anak muda yang punya cita-cita dapat beasiswa, diberkati dapat beasiswa. Dalam nama Yesus, saudara dan saya kita panjang umur. Katakan amin. Tuhan Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib ganti saudara dan saya, agar hari ini saudara dan saya, pengharapanmu, pengharapanku, doa-doa saudara dan saya, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Amin. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita baca firman Tuhan, kalau suara saya agak serak-serak, banjir hujan. Ya saudara, tapi masih kedengaran ya saudara ya. Yang mendengar suara saya katakan amin. Puji Tuhan, berarti masih kedengaran. Kita siapa nanti kita, sebelum kita terima tubuh darah Yesus, teman saya Mario boleh tolong bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 30. Silakan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 30. Sebab apa yang ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucapkan syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa yang datang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Demikian firman Tuhan. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Semua sama-sama bilang sama saya, peringatan. Iya saudara, Tuhan Yesus yang mengajar kepada setiap murid-muridnya, dan juga hari ini kepada saudara dan saya, setiap kita anak-anak Tuhan, lakukanlah ini, perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan kamu minum setiap tubuh dan darah Tuhan Yesus, menjadi peringatan akan aku. Kata peringatan, ya saudara, artinya Tuhan mau saudara dan saya, kita melakukannya bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi peristiwa yang terus terjadi, peristiwa yang berulang-ulang terjadi. Kata peringatan, dasar katanya ingat. Semua bilang sama-sama, ingat. Ya, kata ingat saudara, di dalam kata peringatan tersebut, bahasa aslinya itu berbunyi anamnesis. Kata anamnesis adalah akar kata, ya saudara, dari sebuah penyakit di dunia ini yang berbunyi namanya amnesia. Penyakit amnesia adalah penyakit lupa ingatan. Kata anamnesis artinya ingat atau mengingat. Tuhan Yesus mau saudara dan saya, apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita sedang kerjakan hari ini, ketika saudara dan saya beribadah kepada Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya mengingat kasih Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, menggantikan saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saudara, tentu saya tahu setiap kita punya persoalan, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya masalah. Saudara punya pergumulan, amin. Siapa yang punya pergumulan? Oh salah, harusnya saya nggak usah nanya, saudara. Kelihatan dari wajahnya. Tenang, ada pergumulan, ada kuasa Tuhan. Ada pergumulan, ada pertolongan Tuhan. Ada pergumulan persoalan, ada mujizat Tuhan disediakan buat orang percaya. Amin. Ya saudara, dan malam ini saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Ya, Tuhan mau saudara dan saya terus melakukan ini, terus menerima tubuh darah Tuhan Yesus di akhir zaman, terus berulang kali. Kenapa? Karena oleh darah Yesus, oleh kasih Tuhan, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan. Katakan amin. Sementara the devil atau iblis punya tujuan supaya orang Kristen ketika menghadapi persoalan tantangan lupa akan pertolongan Tuhan. Iblis punya tujuan supaya orang Kristen panik, stres, bingung, takut, cemas. Sementara Tuhan mau saudara dan saya, kita mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu. Siapa yang percaya hidupnya sepanjang tahun 24 karena pertolongan Tuhan? Berapa banyak? Katakan amin. Pertolongan Tuhan di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai hari ini kita bulan Desember di penghujung tahun, adalah pertolongan Tuhan yang tidak pernah berubah. Masalah ada kadaluarsanya, persoalan ada batas waktunya, tapi kasih sayang Tuhan tidak pernah terbatas. Yang percaya boleh bilang amin. Kasih sayang Tuhan diberikan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya malam ini punya iman, ingat kasih Tuhan, ingat pertolongan di masa yang lalu, ingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Maka saudara dan saya, hatimu dikuatkan. Bagaimana menguatkan hati kita? Mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. It will strengthen your heart. Itu akan menguatkan hatimu. Ingatlah kasih Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Karena ketika engkau mengingat, saudara dan saya, bangkit iman kita. Walaupun kata dunia mustahil, walaupun kata dunia sulit dan susah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin.
Saya teringat saudara, ya ada seorang anak muda namanya Michelle. Seorang anak muda perempuan, karena hari ini kita malam ini ibadah kaum muda Bonerges, banyak anak-anak muda di tempat ini. Iya saudara, dia sebenarnya datang dari latar belakang bukan Kristen. Orang tuanya pun baru menjadi pengikut Yesus beberapa tahun belakangan. Asli Jawa Barat kalau tidak salah Tasikmalaya. Baru menjadi pengikut Kristus. Suatu hari Michelle keluar pergi naik motor. Kebetulan kalau tidak salah dia sudah tidak memakai helm gitu saudara. Singkat cerita, Tuhan izinkan terjadi saudara, ada truk tronton besar menyambar Michelle. Singkat cerita, dia berada di bawah truk, kepalanya kena aspal jalanan. Saat itu juga tidak sadarkan diri di tengah jalan. Koma 12 hari. Bukan sehari 2 hari saudara, 12 hari. Dan mamanya Michelle setiap hari berdoa, menyembah Tuhan dan mengurapi Michelle dengan kuasa minyak urapan. Setiap hari diurapi, setiap hari mengingat kasih Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah perjalanan imannya, ya saudara, ada keluarga besarnya datang dari kampung, ya saudara, mendatangi mamanya Michelle. Dan mereka sudah berkumpul, mereka berkata, mereka mengatakan kata-kata yang membuat mamanya Michelle secara manusia harusnya terpojok, secara manusia harusnya sedih. Tapi mama Michelle ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga imannya bangkit, dia percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan, tantangan yang ia hadapi. Keluarganya datang mengatakan, kamu sih dulu ninggalin kita, kamu sih pindah. Bisa paham maksud saya? Kamu sih, makanya lihat nih, karena ketika kamu pindah, ketika kamu ninggalin keyakinanmu yang lama, ini yang terjadi nih. Lihat nih anakmu sekarang. Mama Michelle hanya menangis berseru kepada Tuhan dan tetap mengurapi anaknya dengan iman percaya bahwa Tuhan pasti menolong orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang saudara, kata-kata dalam doa kita udah terbatas. Kadang-kadang kalau kita berdoa udah gak bisa berkata-kata lagi, hanya ada air mata di pipi. Tapi tahukah saudara, air matamu pun Tuhan tahu, air matamu pun Tuhan mengerti. Kalau penterjemah doa itu ada, penterjemah air mata nggak ada. Yang ngerti air mata saudara dan saya cuma Tuhan. Bahkan pasangan, suami kadang gak ngerti air mata istrinya, istri kadang gak mengerti air mata suaminya. Tapi Yesus tahu air matamu. Yesus tampung air matamu. Yesus tahu air mata yang saudara dan saya kita sedang alami. Dan dia bawa hidupnya kepada Tuhan. Di hari ke-12 medis datang dan mengatakan, Bu, ini 2 kemungkinannya. Kalau Michelle tidak dioperasi, dia akan begitu. Ya, tidak tahu, nggak jelas nasibnya. Kalau dia dioperasi, antara dia bisa bertahan, dia akan selamat. Kalau dia, ya saudara, setelah operasi, mungkin, ya saudara, operasinya mungkin ya kurang berhasil, maka dia akan menjadi tertinggal hidup. Tapi mohon maaf, tidak seperti teman-teman seumurnya. Jadi mohon maaf, agak tertinggal gitu saudara. Kalau teman-teman yang maju, pinter, pandai gitu saudara, Michelle ketinggalan, ya bahasa halusnya begitu, ya. Dan pasti nggak akan bisa ngapa-ngapain karena ini kena kepala, kena di otak saudara bapak ibu, ya pendarahannya sangat hebat. Tapi ketika dokter mengatakan demikian, dokter, sebelum anak saya dibawa ke ruang tindakan, izinkan saya berdoa dan mengurapi anak saya sekali lagi. Mujizat Tuhan itu nyata terjadi saudara bapak ibu. Amin. Diurapi dengan minyak urapan, matanya Michelle terbuka dan dia berkata, Mama, aku haus. Koma 12 hari, diurapi dengan minyak urapan, matanya terbuka, dia bangkit, dia sehat, dia sembuh selama-lamanya, diberkati menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Setelah sembuh, saudara, Michelle berkarir di dalam pekerjaannya. Setelah dia sembuh pulih total, beberapa waktu kemudian dia menjadi the best employee, karyawan terbaik. Maaf kata saudara bapak ibu, kalau tertinggal
pikirannya, otaknya agak ketinggalan, nggak mungkin jadi the best employee. Karyawan terbaik itu datang dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan, tangan Tuhan yang mengerjakan kepada saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Tuhan yang tolong Michelle, Tuhan yang sama juga malam hari ini ada untuk saudara dan saya. Percayalah, yang ada minyak, yang ada anggur tidak dirusakkan. Katakan amin. Mari sama-sama kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami buka hati kami Tuhan untuk menerima yang terbaik dari kerajaan sorga, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya kalau orang lain ditolong, kami pun ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama dengan ucapan syukur, kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, benjolan sembuh, leukemia sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, hidup rukun damai dalam kasih mula-mula. Kami percaya berkat Tuhan tercurah bagi kami bersama keluarga. Yang kedua, oleh kuasa darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak virus, kami tolak terkapar, kami tolak COVID, kami tolak batuk flu. Oleh darah Yesus, jantungku sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak katarak, mata kami sehat. Kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Peredaran darahku lancar. Kami tolak penyumbatan oleh darah Yesus. Kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal, empedu sehat, pankreas sehat. Kami panjang umur, tidak sakit pinggang, tidak sakit kaki. Oleh darah Yesus kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Ibu Ruth Sidabutar dalam nama Yesus. Maka Tuhan beri jantung baru, jantung sehat dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus mengalir di dalam tubuhnya Ibu Ruth Sidabutar. Tuhan beri mujizat, jantung baru, ginjal baru, paru baru dalam nama Yesus. Setiap kami yang berdoa malam hari ini, saudara boleh minta sama Tuhan apapun yang jadi keperluanmu,
Apapun yang jadi kebutuhanmu, katakan pada Tuhan. Dan malam ini imani darah Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Mujizat Natal Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak segala hutang, lunas terbayar di bulan ini. Kami tolak bahaya celaka, malaikat surga, jaga keluargaku. Dalam nama Yesus, segala fitnah, segala jebakan, rancangan jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberikan jubah kekudusan, jubah baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, manusia baru, ciptaan yang baru. Mulut kami diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan Tuhan kabulkan. Tangan kami diberkati, tidak tercemar, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Yang ketiga, perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan, kasut baru, sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada minyak, angkat minyakmu. Saudara yang belum punya nanti boleh terima dari depan. Saudara yang di live streaming juga, saudara angkat minyak saudara. Bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Kalau ada tubuh yang sakit, urapi. Saudara dan saya kita dikawal malaikat sorga, kita warga sorga. Suatu hari tanganmu tanganku digandeng Tuhan Yesus. Kita pesta di sorga. Selama di bumi saudara dan saya kita sehat. Tuhan beri bonus umur panjang, diberkati dalam berkat perlindungan Tuhan. Apa yang kita kerjakan berhasil di dalam Tuhan Yesus. Keluargamu, keluargaku dalam berkat kebahagiaan dan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman. Kami boleh menerima firman Tuhan. Kami telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus. Sebelum sampai di rumah, mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami imani, kami percaya yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat lepas dari yang jahat. Yang kekurangan Tuhan berkati, limpah kasih setia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang skripsi berhasil, yang tesis berhasil, yang cari pekerjaan dapat pekerjaan terbaik, dipromosi, ada berkat mujizat Natal, naik jabatan dalam nama Yesus. Kuliahnya berhasil, sekolahnya berhasil, sehat panjang umur. Kami tolak kutuk mati muda, dihalau dalam nama Yesus. Rumah tangga keluarga saling mengasihi, saling mengampuni, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah di bulan mujizat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dijaga malaikat.
sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Jemaat Tuhan di live streaming diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami imani di akhir zaman kami yang ada minyak anggur Tuhan pelihara, tidak dirusakkan sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami serahkan semua yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak David Raharja, koordinator tempat ini disayang Tuhan, bersama dengan istri anak-anak dalam berkat Tuhan. Berkati para Asher, berkati para Tiberias Choir, berkati tim worship. Tuhan Yesus memberkati worship leader kami Sony dan Alvarado bersama dengan semua rekan-rekan imam musik, backup singers. Berkati guru sekolah minggu, soundman, operator media. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semua acara program gereja Baptisan Selam di Jakarta tanggal 20 Desember 2024. Tuhan sertai, Tuhan buat berhasil, agar siapapun jemaatmu yang malam hari ini beribadah, yang belum dibaptis, beri dirimu dibaptis untuk menjadi warga sorga. Ciptaan yang baru, hidup baru, hati baru, mujizat yang baru Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkati rally Natal di Jabodetabek, di luar kota, di Manado, di Medan. Tuhan Yesus memberkati, bahkan kota-kota yang lainnya. Kami serahkan berkati ya Tuhan Yesus, yaitu youth leader kami Tuhan Yesus, Boanerges youth leader kami, Pendeta Argo Pariaji. Tuhan Yesus mengurapi, memberkati, mengasihi, menyayangi. Tuhan beri hikmat, marifat, akal, budi, pewahyuan dari Tuhan Yesus untuk memimpin penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Berkati Bapak Pendeta Aristo Pariaji dan keluarga. Tuhan sayangi, Tuhan berkati gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, bersama anak cucu mantu berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Umur panjang, Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha. Tiberias terus Tuhan pakai dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah. Roh Kudus mengurapi, menuntun saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang percaya katakan amin.